Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kau hadir di sini, Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Oh,
Shalom. Firman Tuhan berkata, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan kita akan menjadi saksinya di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Siapa di sini yang sadar bahwa kita sudah menerima kuasa itu? Sama-sama pujikan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sama-sama pujikan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan iman katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami menerima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk kemenangan yang telah Engkau berikan. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta
bangkit pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Great is our God and greatly to be praised. Oh, biar Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita pujikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kita agungkan Dia. Great is our God. Saat hati bersatu menaikkan pujian, oh belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kami merindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kita agungkan Dia. Great is our God. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom saudara. Oh gosh, it's been a long time. Udah lama banget ya aku gak muncul di Bethany News. Wait. Don't tell me saya dilupain ya. Aduh. Oh, but it's okay. Let me reintroduce myself. Shalom, hola, bonjour. I am Clara. Dan di Bethany News kali ini, because Raras, Angel, and Stephanie lagi pada sibuk, I don't know, jadi digantiin sama me, Penelope, and Caroline. Come on guys, introduce yourself. Shalom saudara, saya Penelope. Shalom, saya Caroline. BTW Clara, lu ngapain sih pakai kacamata hitam segala? Kan nggak mau kemana-mana juga. Iya nih, because aku tuh kan selama COVID-19 ini gak kemana-mana, so aku tuh kangen gitu liburan.
Ya udah, aku pakai baju liburannya aja deh. Ya, tapi better kamu tetap di rumah aja sih, Claire. Pergi kalau ada perlunya aja. Dan jangan lupa menerapkan 3M. Of course lah. By the way, kalian selama pandemic ini ngapain? What are you guys doing? Gue sih ikutin online fellowship Bethany dong, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7.30 malam di Facebook Live. Ini udah mau kayak 8 bulan gitu loh. Oh iya, dan selain online fellowship, aku juga selalu ikut ibadah minggu online service-nya di YouTube channel Bethany AOY Production jam 10 pagi. Wow, that's great! Tapi wait, if I'm not mistaken, sekarang kan ada cara kekinian gitu kan ya kalau ngasih persembahan. Itu gimana ya? Aku lupa caranya. Ya ampun Clara, jadi lu selama ini gak pernah dengerin Steph kalau jelasin caranya ya? Coba Penelope jelasin sana. Aduh, harus banget nih aku. Yaudah deh. Jadi kita bisa memberikan persembahan dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini. Atau kita juga bisa menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Momo aja, dan bisa langsung scan QR code yang ada. Wow, so easy! Dengan bantuan teknologi, everything seems so easy ya. Semuanya jadi mudah. Iya dong. Tapi kayaknya ini udah waktunya mulai ibadah deh. Kalau gitu sekian dari kami. Saya Penelope. Saya Carolyn. And I am Clara. Sampai jumpa Sampai jumpa di Bethany News berikutnya. Di Bethany News berikutnya. di Bethany News berikutnya. Bye! Selamat pagi ya Bapa. Selamat pagi Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya lebih dari 2000 tahun yang lalu Roh Kudus telah dicurahkan. Kami telah menerima kuasa ya Bapa. Engkau telah menggenapi janji-Mu ya Bapa, bahwa Engkau akan terus menyertai kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menolong, yang menghibur setiap kami, yang selalu menuntun setiap kami ya Bapa. Kami buka hati kami. Kami mau terus berserah penuh ya Bapa. Hidup kami bukan milik kami lagi ya Bapa, melainkan Kristus yang ada di dalam setiap kami. Jamah dan lawat setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mengalir jalanku
menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasamu, hidupku bagimu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Kami siap menerima kuasa, ku siap terima kuasamu, hidupku bagimu ya Tuhan, hidupku bagimu. Oh, yang memulihkanku, yang memulihkanku, yang menyembuhkanku, yang menyembuhkan. Mari kita buka hati kita, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Shabba ba 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 ba. Shabba ba 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 ba. Jamah setiap kami, rawat setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Shabba ba 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 ba. Mengalir Roh Kudus. Shabba ba 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 ba. Shabba ba 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 ba. Mari kita terus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus hadir, Roh Kudus ada di setiap kita.
Kami merindukanmu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara, yang menjamah melawat setiap kita. Mengalir Roh Kudus, memulihkan kami Tuhan. Mari dimanapun kita berada, kita buka hati kita, kita berserah penuh. Biar Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati kita, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menerima pesan Tuhan pada hari ini. Biar Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, melawat, mengubahkan setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya Tuhan hadir di tempat dimanapun kita berada. Di dalam hadirat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Saya percaya setiap saudara mendapatkan jalan keluar pertolongan dan mujizat yang terbaik daripada Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami sekalian untuk kami dapat beribadah bersama-sama. Meskipun kami masih melakukannya secara online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada dan memberkati setiap umat-Mu yang bersama-sama pada saat ini mengikuti ibadah online. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari Minggu yang berbahagia ini. Semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi kita. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk dapat
berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan akan sebagian daripada firman-Nya. Nah, izinkan saya juga menyapa sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Anda bukanlah orang asing, Anda adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan izinkan saya menganjurkan saudara juga bisa menyimak video-video yang ada di YouTube channel ini, agar saudara juga boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya mengucapkan terima kasih buat tim ibadah online yang setiap minggunya dengan tekun dan setia menyiapkan segala fasilitas untuk kita dapat melakukan ibadah secara online. Saya percaya jerih lelah saudara di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati saudara dengan berkelimpahan, dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup setiap saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun ibadah kita masih dilakukan secara online, tapi saya percaya tidak mengurangi damai sejahtera, sukacita yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Mari terus serius dengan Tuhan, tetap fokus meskipun ibadah dilakukan secara online. Berikan pujian penyembahan yang terbaik, berikan persembahan yang terbaik, dan biarlah melalui ibadah ini setiap kita boleh menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Amin, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Kristus, kita baru saja merayakan hari ulang tahun negara kita. Saya percaya Indonesia ada di tangan Tuhan, amin. Indonesia juga ada di hatinya Tuhan. Nah, untuk merebut kemerdekaan dibutuhkan perjuangan yang sangat panjang. Dan begitu pula untuk mengisi kemerdekaan ini, saudaraku, tentu dibutuhkan juga perjuangan yang tanpa henti, tidak mengenal lelah. Nah, perjuangan diperlukan di segala bidang untuk membuat dan membawa bangsa ini mengalami kemajuan dan kesejahteraan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya berdoa agar kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita terus dapat berkarya di tengah-tengah bangsa ini, dan kita menjadi berkat dalam perjuangan mengisi kemerdekaan bangsa kita. Nah, untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan satu bangsa, maka tentu saja harus dimulai dari kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, tentu keluarga-keluarga yang ada di dalam masyarakat tersebut harus mengalami dulu kemajuan dan kesejahteraan. Tentu saja termasuk di dalamnya keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Amin. Nah, tentu saudaraku, akan sangat banyak hal yang harus kita kerjakan, harus banyak diusahakan dengan sungguh-sungguh setiap hari untuk mewujudkan semuanya itu. Dan mari kita mulai dari lingkup yang paling kecil saja, yaitu keluarga anak-anak Tuhan, yang harusnya kita mengalami hidup yang berkemenangan dalam pertempuran hidup setiap saat. Amin, haleluya. Sebetulnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap hari, bahkan setiap saat, saudara dan saya ini mengalami yang namanya pertempuran-pertempuran atau battles. Ya, tentu saja yang dimaksud bukan pertempuran secara fisik, saudaraku, tetapi kita mengalami begitu banyak pertempuran-pertempuran rohani dan mental. Apakah saudara sekalian juga menyadari betul akan hal itu? Meskipun perang telah dimenangkan, namun masih begitu banyak pertempuran-pertempuran yang harus dialami oleh bangsa kita. Saya ingat, meskipun Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, tetapi setelah itu apakah musuh langsung meninggalkan Indonesia begitu saja? Tidak, kita masih harus bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Makanya kita mengenal ada yang namanya agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua, belum lagi pemberontakan-pemberontakan di beberapa daerah. Dan kalau kita lihat saat ini ada begitu banyak juga pertempuran yang harus dilakukan untuk melawan namanya KKB, ya, kelompok kriminal bersenjata yang mencoba untuk mengacaukan di beberapa wilayah Indonesia. Termasuk juga ada kaum-kaum radikal yang berupaya untuk memecah belah bangsa dan lain sebagainya.
Termasuk saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan selama 1,5 tahun ini, kita bertempur melawan pandemi COVID-19 yang bukan hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga membawa semua sektor yang lain untuk mengalami gangguan. Nah, kita harus bersama-sama bertempur untuk melawannya. Artinya apa? Masih ada begitu banyak pertempuran yang harus dihadapi. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh mendoakan pemerintah dan masyarakat kita agar senantiasa mendapatkan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk menyelesaikannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara rohani sebagai orang Kristen kita bersyukur bahwa perang telah dimenangkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan kemenangan Tuhan Yesus Kristus itu juga dianugerahkan kepada setiap kita. Setiap orang percaya kita mendapatkan kemenangan itu. Namun firman Tuhan berkata, kita harus terus berjaga-jaga dan waspada, karena lawan kita si iblis tidak tinggal diam. Lawan kita si iblis, dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, disinilah saudaraku saya perhatikan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang mengalami pertempuran hidup setiap hari. Ada kalanya mengalami kemenangan, tetapi ada kalanya mengalami kekalahan. Bahkan ada yang mengalami kekalahan terus-menerus. Bagaimana dengan saudara? Lebih banyak menang atau lebih banyak kalah? Haleluya. Nah, saya beri contoh sederhana begini. Ketika kita menghadapi satu masalah yang cukup berat, lalu kemudian kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kemudian kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, kita menjadi begitu kuat, kita menjadi begitu bersemangat. Tapi kemudian dalam perjalanan kita tiba-tiba merasa sangat khawatir, merasa begitu ketakutan lagi. Pernah mengalami seperti itu? Contoh lain lagi, kita sudah berdoa agar kita diberikan kesabaran dan kemampuan untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Namun ketika kita berjumpa dengan orang tersebut, tiba-tiba emosi kita menjadi tidak terkendali, lalu kemudian kita mulai marah-marah, dan akhirnya saudaraku, kita mengalami kekalahan. Ya, ini kan contoh-contoh saja saudaraku, tentu masih banyak lagi kalau mau disebutkan satu persatu kan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita tiap-tiap hari saudaraku, sebetulnya iman kita ini bertempur untuk melawan segala rasa takut yang menyerang kita. Ya, dan percaya kita itu bertempur melawan segala macam tekanan-tekanan, stres yang menghantam kehidupan kita. Dan pengharapan yang ada dalam diri kita itu bertempur untuk melawan yang namanya keputusasaan yang kerap menerpa kita. Dan medan pertempurannya adalah pikiran kita. Inilah satu-satunya akses bagi si jahat untuk dapat masuk dalam hidup orang percaya. Tentu saja setelah pikiran dikuasai, selanjutnya dia akan menyerang hati kita, lalu kemudian melemahkan, bahkan membunuh akan roh kita. Ingat saudaraku, iblis dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Tugasnya tidak lain, mencuri, membunuh, membinasakan orang percaya. Saya yakin ada banyak di antara kita yang punya pengalaman begini. Ketika kita bangun pagi, ada suara di hati kita yang berkata, cepatlah berdoa saat teduh, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Tetapi di saat yang sama ada suara juga di pikiran kita yang berkata, cepat buka dan balas WA dari klien atau buyermu. Hati-hati, kalau nggak cepat dibalas bisa gagal loh transaksinya. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang kita putuskan? Keputusannya ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan? Bukan. Keputusannya di tangan kita masing-masing kan? Itulah pertempuran kita.
Dan ketika kita memutuskan sesuatu yang salah, kita mengambil keputusan yang salah, konsekuensinya jelas, yaitu hidup dalam kekalahan. Dan setiap hari saudaraku, ada begitu banyak, puluhan bahkan ratusan pilihan yang harus kita putuskan. Begitu banyak pertempuran kita, bukan? Ya, kalau kita salah dalam mengambil pilihan, memutuskan yang salah, konsekuensinya jelas, kita hidup di luar kehendak Tuhan dan kita mengalami kekalahan dalam hidup. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita terus menang dalam setiap pertempuran tiap-tiap hari? Nah, judul khotbah saya hari ini adalah terus menang, menang terus. Saya ulangi, terus menang, menang terus. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang ingin mengalami terus menang dan menang terus? Boleh angkat tangan saudara, puji nama Tuhan, berikan dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku, dalam pertempuran sangat penting yang namanya pertahanan. Dan alat pertahanan dalam pertempuran adalah perisai. Apakah saudara pernah melihat alat seperti ini? Nah, ini namanya perisai. Ya, digunakan untuk mempertahankan diri di dalam pertempuran. Nah, dalam peperangan rohani, perisai untuk memadamkan semua serangan panah api si jahat itu tidak lain adalah iman kita. Karena itu sangat penting untuk kita menjaga dan memelihara iman kita agar senantiasa kuat dan senantiasa kokoh. Nah, caranya bagaimana agar iman kita tetap kuat dan tetap kokoh? Mari kita sama-sama buka di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar betapa pentingnya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, karena ini berkaitan dengan perisai pertahanan hidup kita, berkaitan dengan iman kita. Iman itu akan semakin kuat, semakin kokoh ketika kita mendengar lalu merenungkan akan firman Tuhan. Nah, sayangnya banyak orang Kristen, orang percaya ingin memiliki iman yang kuat dan iman yang kokoh, tapi salah konsep. Jadi ketika mereka ingin mendapatkan iman yang kuat atau iman yang kokoh, mereka cari hamba Tuhan, minta didoakan, minta ditumpangi tangan. Ya, kemudian perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, benar, itu semua hal-hal rohani yang luar biasa. Tapi fungsinya itu berbeda-beda, saudaraku. Jangan semua dipukul rata. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Sebagaimana yang dituliskan dalam Roma pasal 10 ayat 17 tadi kan. Itu cara agar iman kita tetap kuat, iman kita menjadi kokoh. Nah, lakukanlah dengan tekun dan setia, saudaraku. Bukan hanya ketika kita menghadapi yang namanya persoalan, baru kemudian kita rajin atau giat membaca dan merenungkan firman, rajin berdoa, rajin beribadah. Tetapi kalau lagi aman, nyaman, semuanya lancar, langsung kita lupa berdoa, lupa membaca firman, lupa merenungkan firman Tuhan, bahkan lupa Tuhan. Dan akhirnya lupa diri. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ada orang yang kemudian merasa menjadi Tuhan. Nah, kalau orang sedang lupa diri, saudaraku, memang sulit untuk dinasihati. Maka itu saya selalu berkata, ya, kepada hamba-hamba Tuhan, kalau ada orang yang lagi lupa diri, nggak usah dinasihati. Percuma, saudaraku. Mental, ya, apa yang kita ucapkan, kita sampaikan, itu masuk telinga kanan, keluar kanan. Masuk telinga kiri, kiri. Kalau masuk kanan, terus keluar kiri masih lumayan, saudaraku. Kenapa? Masih lewat kan? Tetapi ini enggak, masuk kanan, keluar kanan, alias mental, saudaraku. Lalu apa yang harus dilakukan kalau menghadapi orang yang sedang lupa diri? Gampang, doakan saja, ya, tapi dengan hati yang tulus. Amin. Saya percaya cuma Tuhan, tangan Tuhan yang bisa membalikkan akan hatinya.
Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, sangat disayangkan. Banyak orang percaya dalam perjalanan mengikut Tuhan, muter-muternya ya di sini aja. Cuma di sini aja. Waktu masalah datang, ingat Tuhan. Ya, tapi setelah masalahnya selesai atau beres, balik lagi, lupa Tuhan lagi. Nanti kena masalah lagi, baru ingat Tuhan, datang lagi sama Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Setelah itu masalahnya beres, lupa lagi sama Tuhan. Muter-muter di situ-situ aja terus, nggak maju-maju kerohaniannya. Up, down, begitu terus. Memang benar saudaraku, Tuhan memberikan kita kesempatan. Betul, tetapi yang harus kita sadari, kita ingat adalah bahwa waktu kehidupan kita kan semakin hari semakin pendek. Dengan berjalannya waktu, maka dari hari ke hari sebetulnya kan usia kita semakin pendek. Jangan sampai kita nanti kehabisan waktu dan kita masih muter di situ-situ aja. Karena itu kekasih Kristus, hal pertama ini mari camkan baik-baik dan mulai kita lakukan. Bagaimana kita bisa terus menang terus? Yang pertama, perkuatlah perisai iman. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh berkata mau memperkuat perisai iman saudara? Boleh lambaikan tangan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya berdoa semua saudara yang meresponi firman Tuhan ini, melakukannya, saudara mengalami iman yang kuat, iman yang semakin kokoh, dan perisai iman saudara mampu memadamkan segala serangan panah api dari si jahat. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah menjaga mata dan telinga kita. Karena mata atau indera penglihatan dan telinga atau indera pendengaran ini sesungguhnya adalah pintu gerbang hati kita. Ini harus dijaga baik-baik saudaraku, dijaga dengan ketat. Sebab kalau tidak, semua yang jahat, semua yang buruk itu akhirnya akan masuk ke dalam hati kita. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk jaga hati kita masing-masing. Ingat loh saudara, hati kita masing-masing. Kita nggak diperintahkan Tuhan untuk jaga hati orang lain kan, tapi hati kita. Ya, karena dari situ terpancar kehidupan. Itulah sebabnya kita harus menjaga pintu masuknya, pintu gerbang hati, yaitu mata kita maupun telinga kita. Itu harus dijaga dengan sangat ketat. Nah, indera penglihatan ini sejak kita kanak-kanak itu berfungsi dengan luar biasa saudara. Kalau saudara perhatikan ya, anak kecil itu selalu meniru apa yang dilihatnya. Ya, dia melihat contoh dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Biasanya ya orang tuanya. Ya, anak kecil melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, papa mamanya. Kalau yang dilihatnya itu salah atau jahat, ya maka dia akan meniru yang salah dan jahat. Kalau yang dia lihat sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, maka dia akan meniru sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Karena apa yang dia lihat itu yang dia tiru. Ya. Nah, dalam kehidupan tiap-tiap hari, ini saya beri contoh saudaraku ya. Kita melihat misalnya hal-hal yang tidak baik. Sering melihat hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka lama-kelamaan saudara, hati kita juga akan dipenuhi dengan segala yang tidak baik tadi, segala hal yang jahat tadi. Dan kemudian akhirnya akan meluap keluar. Lewat apa? Yang pertama, lewat perkataan. Ya, karena firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi saya percaya begini, kalau di dalam bersih, keluarnya pasti bersih. Tapi kalau yang di dalamnya keruh atau kotor, yang keluarnya juga pasti keruh atau kotor. Itu firman Tuhan. Ya, lalu setelah perkataan, meluapnya lewat apa lagi? Perbuatan-perbuatan kita. Banyak sekali saudaraku, kita melihat contoh-contoh orang-orang yang akhirnya jatuh di dalam dosa karena penglihatan atau matanya.
Apa yang dia lihat, yang jahat, yang salah, lalu itu yang dia perbuat. Saya pernah mendengar sebuah berita di televisi beberapa waktu yang lalu. Itu ada seorang anak SD, saudaraku. Dia bisa menghajar temannya sampai sekarat, saudaraku. Setelah diinterogasi, ketahuan karena anak ini ternyata hanya meniru, hanya mengikuti apa yang dia tonton di salah satu televisi swasta. Ada sebuah acara yang mengandung unsur kekerasan, dan dia lakukan itu kepada kawannya. Bahaya sekali, saudaraku. Apa yang kita lihat itu kalau tidak kita jaga betul, lama-kelamaan akan mengganggu akan hati kita. Contoh lain lagi, berapa banyak di antara orang-orang Kristen, orang percaya yang jatuh di dalam percabulan, perzinahan. Karena apa? Ternyata sering melihat film-film porno atau foto-foto yang seperti itu. Kita harus bijaksana di era kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, saudaraku, agar itu semua tidak menjadi sarana si jahat untuk membuat kita kemudian hancur dalam hidup. Tapi sebaliknya, kita harus bijaksana menggunakan itu semua justru untuk memuliakan nama Tuhan, justru untuk memberitakan akan Tuhan Yesus Kristus ke seluruh dunia. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bijaksana dan benar-benar menjaga dengan ketat akan mata kita. Nah, indera pendengaran pun harus betul-betul kita jaga ketat. Ya, jika kita sering mendengarkan firman Tuhan, maka jelas hati kita, roh kita akan semakin kuat. Tapi sebaliknya, kalau yang kita dengarkan setiap saat adalah berita-berita yang negatif, berita-berita yang melemahkan, hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor, maka roh kita pun akan menjadi lemah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan kalau roh kita ini menjadi lemah, maka daging akan menguasai kehidupan kita, sehingga akhirnya keputusan-keputusan kita menjadi keputusan-keputusan daging, keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan yang jahat. Nah, saya beri contoh begini, saudaraku. Kalau kita memiliki 2 ekor anjing, ya, ada di sini yang suka dengan memelihara anjing. Oke, ya. Ada 2 ekor anjing diberikan kepada saudara. Satu warnanya hitam, satu warnanya putih. Dari induk yang sama, umurnya sama. Pertanyaannya begini, kalau anjing hitam dengan anjing putih ini berkelahi, ya, menang yang mana, saudaraku? Bisa jawab? Ya, penggemar hitam akan berkata hitam yang menang. Penggemar warna putih akan berkata putih yang menang. Jawabannya, saudaraku, tergantung mana yang saudara beri makan dengan baik. Kalau saudara memberikan makan yang baik kepada yang warna hitam, sedangkan yang warna putih saudara tidak berikan makan dengan baik, maka saya percaya waktu berantem, waktu berkelahi, pasti hitam yang menang. Begitu juga sebaliknya, kalau yang warna putih yang saudara pelihara dengan baik, saudara beri makan yang benar, yang baik, ketika berkelahi, yang putih yang akan menang. Demikian juga saudaraku dikasihi oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengambil keputusan yang benar atau tidak, tergantung mana yang kita beri makan dengan baik tiap hari. Manusia rohani kita atau manusia daging kita. Bisa tangkap sampai di sini? Nah, kekasih-kekasih Kristus, setiap keputusan yang kita ambil pada hari ini itu akan punya dampak, akan punya konsekuensi dalam kehidupan kita di hari esok. Nah, sebaliknya kalau kita renungkan apa yang kita alami hari ini atau saat ini, saudaraku, sebetulnya merupakan hasil dari keputusan-keputusan kita di waktu-waktu yang lalu. Inilah konsekuensinya yang sedang kita hadapi. Amin. Nah, kekasih Kristus, mari kita baca nasihat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar."
Ya, garis bawahi, iman yang benar berarti ada iman yang tidak benar, ya. Lalu dikatakan rebutlah hidup yang kekal. Jelas, Rasul Paulus menasihati kepada Timotius, targetnya adalah hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara ini, ya. Karena semua yang sementara di dunia ini memang hanya sementara saja, saudara. Nantinya semua akan ditinggalkan. Tapi target kita haruslah kehidupan yang kekal. Amin. Berikutnya dikatakan apa, saudaraku? Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi saudara, kalau kita membaca ini, kita tahu bahwa Timotius, dia telah mengambil keputusan mengikrarkan ikrar yang benar di masa lalu. Dan itulah sebabnya dia mengalami konsekuensinya pada hari-hari selanjutnya. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia kemudian menjadi anak rohani daripada Rasul Paulus. Dan saya percaya kehidupan benar, kehidupan berkualitas, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan menjadi bagian daripada Timotius. Ini adalah hal yang kedua. Jadi hal yang pertama adalah perkuat iman kita. Yang kedua, menjaga mata kita, telinga kita. Sebab mata kita, telinga kita itu adalah pintu gerbang hati kita. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang mau terus menang terus dalam hidup? Puji Tuhan. Ini dua hal yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan dan lakukan. Dan yang ketiga adalah hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mari belajar, saudaraku, untuk hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hiduplah tiap-tiap hari dengan pimpinan Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi jelas, kriteria anak Allah adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Amin. Apakah saudara percaya bahwa di dalam diri saudara ada Roh Allah, ada Roh Kudus? Berapa banyak percaya bahwa saudara adalah bait Roh Allah dan Roh Allah berdiam di dalam setiap saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Hormatilah, hargailah Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam setiap saudara. Ia mau mengajar kita, Ia mau menuntun kita, Ia mau mendidik kita, menegur kita. Nah, masalahnya adalah apakah kita mau hidup kita dipimpin olehnya? Kalau hidup kita dipimpin olehnya, Alkitab berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Begitu banyak contoh di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh rohani yang hidup dipimpin Roh Allah dan hidup mereka luar biasa. Contohnya, ya, seorang yang bernama Nuh. Pada zamannya dia hidup dipimpin Roh Tuhan. Buktinya apa? Dia diperintahkan untuk membangun bahtera di atas gunung. Saudara lihat, dia diejek oleh orang banyak, tapi dia tetap taat setia. Dia memiliki prinsip hidup TTS, tunduk, taat, setia kepada Tuhan. Dia terus dipimpin Roh Tuhan menyelesaikan. Dan pada harinya, maka seluruh dunia mengalami air bah, ditenggelamkan oleh air bah. Tetapi Nuh, istri, ketiga anaknya dan istri mereka masing-masing, semuanya selamat, bukan? Mereka semua ada di dalam bahtera. Luar biasa. Contoh lain lagi, tokoh Alkitab yang dipimpin Roh Tuhan dan hidupnya menjadi luar biasa adalah Abraham. Abraham dipanggil keluar dari kaum keluarganya, dari tanah kelahirannya. Ia kemudian dibawa oleh Tuhan dan dia mengikuti dengan setia. Dia mengikuti pimpinan daripada Roh Tuhan. Meskipun dia nggak tahu dia akan menuju kemana, tapi satu hal yang dia yakini, Tuhan membawa ke tanah yang berlimpah air susu dan madu. Maka dia kemudian berangkat. Dan saudara lihat, dia kemudian menjadi sahabatnya Allah. Dia bahkan menjadi bapak banyak bangsa. Ya, ini kan tokoh yang luar biasa, bapak orang percaya, Abraham. Contoh lain lagi, Daud.
Daud seorang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Sejak masa remaja dia sudah hidup dipimpin Roh Tuhan. Maka apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dari seorang gembala domba yang sangat sederhana, yang bahkan dilupakan oleh keluarganya, tapi Tuhan tidak lupa kepada orang demikian. Orang yang dipimpin Roh Tuhan, Tuhan selalu ingat kepadanya. Maka kemudian Tuhan promosikan Daud, gak tanggung-tanggung. Saya membayangkan dari seorang gembala domba, tiba-tiba dia diurapi menjadi Raja Israel. Itu kalau dibilang naik level, berapa level saudaraku? Saudaraku dikasih oleh Kristus, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri adalah nelayan-nelayan sederhana yang tadinya mereka hanya menjala ikan di Danau Galilea. Tapi kemudian ketika mereka dipimpin oleh Roh Tuhan, hidup mereka berubah total. Mereka naik kelas, mereka tidak lagi menjala ikan, tapi mereka menjadi penjala manusia. Dan mereka dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Bahkan saudara dan saya, hari ini kita boleh menjadi orang percaya. Itu karena rasul-rasul yang memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Dan tentu saja masih banyak lagi saudaraku, contoh-contoh tokoh-tokoh orang-orang yang berkemenangan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan saya mau berkata, ini sebuah kepastian yang harus kita pahami benar. Ya, seringkali kita hanya ingin memegang kepastian bahwa bersama Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, itu kepastian. Tapi ini juga kepastian bahwa di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Ya, kemelekatan kita dengan Tuhan itu harus terus-menerus. Ya, sebenarnya bukan untuk kepentingan Tuhan sih, tapi untuk kepentingan kita, kepentingan saudara dan saya. Tuhan adalah pokok dan kita adalah carang. Nah, carang itu harus melekat kepada pokok, agar carang itu mendapatkan saripati kehidupan, sehingga hidupnya dapat berfungsi, hidupnya dapat menghasilkan buah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, di masa pandemi seperti sekarang ini, mereka yang melekat dengan Tuhan dan mereka yang tidak melekat dengan Tuhan akan nampak sekali perbedaannya. Ya, susahnya sama, karena menghadapi PPKM level yang sama juga kan? Iya, persoalannya sama. Tetapi orang yang melekat kepada Tuhan, dia akan tetap tenang, dia akan tetap kuat menghadapi situasi kondisi saat ini. Mungkin saat ini orang-orang yang melekat dengan Tuhan juga tetap masih mengalami pergumulan, tetapi hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera, hidupnya tetap tenang, tidak menjadi stres, tidak menjadi putus asa, karena dia tahu di balik ini semua Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, kalau berdoa itu beda, saudaraku. Tidak lagi doanya itu apa yang Tuhan harus berikan buat dirinya, tetapi sebaliknya, apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan baginya. Dahsyat ya. Beda saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena dia percaya bahwa segala apa yang dia butuhkan Bapa mengerti, dan Bapa menyediakan semua tepat pada waktunya. Okelah, ketika kita masih kanak-kanak rohani, kita datang kepada Bapa dengan begitu banyak permintaan. Namun kemudian dalam perjalanan waktu kita semakin dewasa rohani, tentu saja cara kita berkomunikasi dengan Bapa pun sudah tidak demikian kan? Karena kita harusnya semakin mengenal akan karakter dan kepribadian Bapa kita. Coba saja saudara bayangkan begini, kalau anak-anak kita datang kepada kita hanya dengan sederetan permintaan, ya, ketika mereka butuh, lalu setelah diberikan apa yang mereka minta, lalu mereka pergi dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan kita. Nanti kalau butuh lagi, datang lagi dengan sederetan permintaan. Kira-kira hubungan seperti itu kalau terjadi di dalam keluarga kita, asik nggak? Pasti nggak asik lah, ya, karena itu pasti bukan
hubungan atau relationship yang penuh dengan keintiman. Nah, belajar saudaraku, kita dengan Bapa di sorga. Mari bangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Biarlah kita menyadari bahwa Bapa kita di sorga itu sangat memperdulikan kita. Biarlah hidup kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus senantiasa. Nah, saya merenungkan arti daripada berkat Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup saya ini, saudaraku. Dan saya menyimpulkan bahwa berkat yang sesungguhnya adalah ketika hati kita berubah semakin mengasihi Tuhan. Dan perubahan itu karena keputusan kita. Ya, pergumulan yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya itu untuk mengubah hati kita. Dan ketika hati kita berubah, maka saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ya, saudara masih ingat tentang kisah satu orang lumpuh yang digotong oleh 4 sahabatnya. Lalu ketika mereka tiba di rumah di mana Yesus berada sedang mengajar orang banyak, karena orang begitu banyak, mereka tidak bisa masuk. Maka keempat sahabat ini kemudian memutuskan untuk membawa orang yang lumpuh tadi ke atap rumah, lalu menurunkan dari atap rumah. Tentu saja dibuka dulu atap rumahnya ya, lalu kemudian diturunkan. Dan kemudian orang lumpuh ini tepat berada di hadapan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika berjumpa dengan orang yang lumpuh ini? Kalau kita baca di dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-5, dikatakan di sana, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Apa sebetulnya kebutuhannya? Ya, dia mau supaya dia bisa berjalan, dia bisa sembuh. Tetapi ternyata Tuhan tahu kebutuhan yang pokok daripada orang lumpuh tersebut, yaitu diampuni dosanya. Dan itulah yang lebih dahulu diselesaikan oleh Tuhan. Dosamu telah diampuni. Dan saya percaya ketika itu hati orang tersebut berubah total. Hati orang tersebut berubah total. Dia tidak lagi melihat Yesus semata-mata sebagai seorang tabib yang menyembuhkan, tapi orang ini hatinya terbuka dan melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan hatinya berubah, hatinya mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu barulah mujizat kesembuhan itu terjadi. Kekasih-kekasih Kristus, 4 orang sahabat yang membawa orang lumpuh ini pasti juga mengalami battle, saudara. Pasti juga mengalami pertempuran. Saya yakin ketika mereka sedang menggotong, ya, pasti dengan susah payah, lalu melihat di rumah itu begitu banyak orang, pasti ada pertempuran di pikiran mereka. Sudahlah, balik aja, pulang aja dulu, lain kali, mungkin besok lebih sepi daripada hari ini. Tapi lihat saudaraku, pertempuran itu mereka menangkan. Ya, mereka memutuskan tidak maju terus, pantang mundur. Ya, akhirnya mereka naik kan ke atap rumah. Itu bukan satu usaha yang mudah loh saudaraku. Itu butuh keseriusan. Apalagi ini naiknya sambil membawa seorang yang lumpuh di tempat tidurnya. Jelas ya, ini pertempuran yang tidak mudah, tapi mereka menangkan. Dan itulah sebabnya mereka pun diubahkan hatinya oleh Tuhan. Mereka juga boleh melihat apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia. Mujizat kesembuhan terjadi atas sahabat mereka yang mereka bawa kepada Tuhan. Jadi bagaimana saudaraku? Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh ingin mengalami hidup terus menang terus? Puji nama Tuhan. Perhatikan 3 hal ini. Yang pertama adalah perkuat perisai iman kita. Kita sudah belajar, ya, iman timbul dari pendengaran,
pendengaran oleh firman Kristus. Yang kedua, menjaga mata dan telinga kita. Sebab mata dan telinga kita itu adalah pintu gerbang hati kita. Hati yang harus kita jaga dengan segala kewaspadaan. Dan poin yang ketiga, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Berapa banyak saudara ingin meresponi firman Tuhan ini? Boleh angkat tangan saudara bersama-sama. Kalau saudara ingin mengalami hidup yang terus berkemenangan, terus menang, menang terus, mari angkat tangan saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang saat ini berdoa, mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami sadar sepenuhnya Tuhan, kalau kami mau mengalami hidup yang berkemenangan, terus menang, menang terus, maka kami harus memperkuat perisai iman kami masing-masing. Kami harus terus membaca, merenungkan akan firman Tuhan siang dan malam. Begitu juga kami harus menjaga dengan sungguh-sungguh pintu gerbang hati kami, yaitu mata dan telinga kami. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, biarlah itu Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami untuk kami bisa menjaga dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan, hanya dengan pimpinan Roh Kudus sajalah kami dapat memutuskan perkara-perkara yang benar, memutuskan dengan baik di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Apabila ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan, sedang mengalami kekalahan dalam hidup, saat ini firman yang mereka dengar, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh meresapi, merenungkannya dan melakukannya. Dan biarlah hari ini menjadi titik awal kebangkitan bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk tidak akan pernah kalah lagi dalam kehidupan ini, terus menang, menang terus dalam kehidupan, karena ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan, jika ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit, biarlah oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit anak-anak-Mu disembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau telah berbicara kepada kami, dan biarlah kami semua terus memegang janji firman-Mu, hidup di dalamnya, melakukan akan setiap kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami mau bawa di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, persembahan yang kami bawakan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, baik itu persepuluhan yang kami kembalikan kepada Tuhan, persembahan ucapan syukur kami, persembahan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan, pakailah persembahan daripada setiap anak-anak-Mu ini, biar dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui wadah gereja-Mu. Berkatilah Tuhan, tangan-tangannya membawa persembahan ini terus hidup dalam kelimpahan. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit di atas kepala mereka dan mencurahkan berkat-Mu dengan luar biasa. Bapa, kami juga mengangkat tangan kami saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kalau baru-baru ini kami bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Kami tahu Indonesia ada di tangan Tuhan, Indonesia ada di hatinya Tuhan. Dan kalau roh Tuhan turun atas Indonesia, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini Tuhan, dengan hati yang takut kepada Tuhan, dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkatilah juga gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah mereka senantiasa Tuhan dapat melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan, meskipun di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat ibadah yang Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama mengikutinya. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, curahkanlah ya Tuhan berkat-Mu atas kami sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan arahkanlah hati kita kepada Allah Bapa di sorga, sumber segala berkat.
Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.